Lingkungan yang bersih bukan hanya enak dilihat, tetapi baik juga untuk kesehatan kita. Tahu nggak kalau di sekitar kita sebenarnya masih ada sampah-sampah yang sekilas tidak terlihat, seperti sama tetapi sebenarnya menyimpan unsur yang berbahaya baik bagi kesehatan kita maupun bagi lingkungan. Benda-benda elektronik yang sudah tidak terpakai seperti lampu TL, kipas angin, televisi, kulkas, radio, komputer, dan handphone bisa menjadi sampah yang berbahaya saat sudah tidak terpakai dan dibiarkan menumpuk. Sampah-sampah elektronik semacam ini disebut limbah elektronik atau electronic waste, atau sering disingkat menjadi e-waste. Kondisi saat ini masih belum bisa dikelola dengan baik, padahal tidak bisa terurai secara alamiah dan harus ada penanganan secara khusus. Untuk memusnahkannya, kandungan logam berat yang terdapat dalam e-waste masuk dalam kategori B3, bahan berbahaya, beracun, dan berdampak luas. Ketika telah berkontaminasi dengan air, tanah, dan udara, contohnya adalah handphone. Handphone terdiri dari beberapa komponen, masing-masing mengandung unsur berbahaya dan harus ditangani secara khusus. Sekrup dan konektornya mengandung unsur logam berat. Semua unsur-unsur ini tergolong berbahaya bagi lingkungan baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Timah terbukti bisa mempengaruhi kecerdasan kognitif dan mengakibatkan hiperaktif. Merkuri bisa mempengaruhi kemampuan ingatan dan melemahkan otot baik bagi manusia maupun hewan. Kadmium bisa berdampak buruk bagi paru-paru dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Logam berat bisa mencemari air tanah sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi. Jadi, sangatlah penting harus dikelola menggunakan fasilitas dan teknologi pengolahan yang tepat dan teruji serta dikerjakan oleh tenaga-tenaga profesional yang berkompeten. Hal ini juga sangat disadari oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai gambaran data yang dirilis pada tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap orang Indonesia rata-rata sekitar 3 kilo, artinya bisa diprediksi jumlah limbah di Jakarta adalah sekitar 31 kiloton, sebuah jumlah yang besar sehingga sudah seharusnya dikelola dengan serius. PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI mitra Pemprov DKI dalam pelaksanaan program pengelolaan adalah perusahaan yang telah lama berfokus pada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, memiliki pengalaman dan berkompetensi untuk membantu Pemprov DKI Jakarta. Pengelolaan limbah secara aman dan profesional pengelolaan dilakukan melalui serangkaian proses kerja. Setelah dikumpulkan dari masyarakat kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya, seperti mesin cuci, handphone, dan alat elektronik lainnya. Kemudian dibongkar sampai komponen terkecilnya dan kemudian juga dikelompokkan sendiri-sendiri. Komponen-komponen yang telah dikelompokkan ini kemudian masing-masing diolah secara terpisah melalui proses yang aman dan teruji. Sebagian komponen dimasukkan ke dalam daur ulang sehingga bisa digunakan kembali, baik untuk keperluan yang sama ataupun untuk fungsi yang sama, sekali berbeda. Sebagai komponen yang memang sudah tidak bisa didaur ulang, kemudian diolah lebih lanjut secara stabilisasi dan enkapsulasi sebelum masuk ke dalam fasilitas pembuangan air sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi sekarang sudah jelas kan betapa pentingnya program ini. Pengelolaan yang benar dan profesional menjamin bahwa tidak ada limbah berbahaya yang tersisa dari setiap komponen dapat diolah dengan efisien, sehingga lingkungan sekitar kita bukan hanya menjadi bersih tetapi juga aman bagi kesehatan kita. Berikut adalah proses pengolahan limbah elektronik dari sumber TLI. Smaller particles.